Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba teman-teman sekalian, perkenalkan saya Akmal Jumiadi, founder daripada Persahabatan Islam Usmani dan kali ini di salah satu podcast perdana kita, khususnya di, podcast Usmani yang insyaallah akan banyak membahas terkait dengan isu kemanusiaan dan juga dunia Islam. Di bulan Syawal ini insyaallah, kita akan membahas suatu isu yang sangat, update dan juga sangat strategis buat kita, khususnya orang umat muslim di Indonesia dan di dunia juga. Dan pada kesempatan kali ini, kita menghadirkan salah seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau tidak lain adalah Bang Erlangga Grestino. Gimana Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Akmal? Alhamdulillah. Bang Erlangga gimana? Alhamdulillah sehat Sehat wal juga ya? Alhamdulillah. minal aidin wal faizin. Sebelumnya saya juga mohon maaf lahir batin ya, Maaf lahir. karena sudah terakhir kita ketemu mungkin sudah 3 atau 4 bulan yang lalu, Oh iya. sebelum puasa dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita dipertemukan kembali nih di satu podcast yang insyaallah akan menjadi tema yang kita akan bahas nantinya. Dan sebelumnya mungkin teman-teman perlu ketahui Bang Erlangga Grestino ini adalah salah satu aktivis pro Palestina yang begitu sangat vokal. Beliau juga sering diundang di berbagai macam media nasional dan juga di sosial media dan sekaligus menjadi komandan Julid Fisabilillah. Betul Bang ya? Luar Insyaallah. biasa ini insyaallah banyak follower-nya udah ratusan ribu lah ya di Instagram dan sebagainya. Oke Bang, Erlangga, sebelumnya kita di sini juga akan membahas beberapa tema gitu ya, yang begitu sangat menarik terutama juga dalam pengenalan isu terkait dengan kepalestinaan. Dan hari ini kita sama-sama mengetahui bahwasanya genosida yang terjadi di Gaza ini masih terus berlanjut gitu ya. Bahkan yang kita ketahui juga sejak di bulan Ramadan ya, kalau nggak salah di bulan pertengahan, pihak Israel itu memutus secara sepihak gitu terkait dengan gencatan senjata sehingga akhirnya gencatan senjata pun maksudnya, genosida kembali dilanjutkan gitu ya dan ya kita tahu korbannya hari ini sudah mencapai ya, ini kalau nggak salah di berita nasional banyak juga dikutip sekitar 50.800 orang yang sudah tewas atau syahid lah seperti itu. Mungkin, juga nanti akan kita bahas bagaimana, fatwa, terkait dengan isu, jihad terhadap Palestina yang dikeluarkan oleh Persatuan Ulama Internasional gitu ya dan mungkin juga nanti saya minta beberapa tanggapan juga nih dari Bang Erlangga kira-kira setelah fatwa tersebut sudah keluar kira-kira apa yang mesti kita lakukan? Iya. Dan yang ketiga mungkin yang gak kalah penting juga bagaimana sikap Amerika nih, pertama presidennya Donald Trump setelah bertemu dengan setan tahu ya sebutnya dan Betul. bagaimana kemudian ya kita lihat bantuannya seperti apa dan sebagainya. Mungkin itu sih Bang yang kita akan coba bahas pada, kesempatan pada hari ini. Mungkin dari Abang terkait dengan isu update dan sebagainya, seperti apa nih Bang terkait dengan Palestina? Iya, sekarang kan kita ketahui bahwasanya kondisi di Palestina itu masih belum kondusif karena bahwasanya sekarang selain genosida ini terus berlanjut dari pihak Israel, dia juga melakukan berbagai bentuk blokade, terutama blokade seperti bahan makanan, kemudian dia juga memblokade kebutuhan bahan bakar gitu kan. Sehingga banyak sekali orang-orang di Gaza itu yang tidak memiliki seperti support gitu ya dari bantuan internasional, mereka jadi kekurangan sekarang. Karena dari blokade Israel itu benar-benar ketat dan sekarang Israel juga melakukan kayak semacam fragmentation. Jadi sekarang wilayah Gaza itu semakin diperbatas wilayah gerak masyarakatnya. Kalau dulu kan di pas awal-awal kita dengar gitu ya berita dari genosida ini bahwasanya Israel melakukan blokade terutama di wilayah Netzarim gitu. Ada Netzarim Corridor. Kemudian setelah beberapa lama kemudian muncul ada Philadelphia Corridor itu kan. Nah itu yang membatas wilayah Rafah dengan Mesir gitu. Kalau Netzarim kan dia membatasi wilayah antara Gaza dengan wilayah Deir al-Balah di situ. Nah, sekarang mau difragmentasi lebih dalam lagi gitu. Dikembangkan lagi gitu sehingga masyarakat Gaza pun jadi lebih sulit lagi untuk mengakses kebutuhan gitu. Karena memang pembatasan itu adalah pembatasan yang dibuat semena-mena oleh Israel sehingga masyarakat Gaza pun akan lebih kesulitan lagi gitu untuk memperoleh kebutuhan bahan baku gitu kan dan semacamnya. Sekarang dari Israel dia membuat Morak Corridor. Itu yang membatasi antara Rafah dan Khan Yunis. Dulu kan belum ada. Sekarang mulai nih dibentuk gitu. Jadi nanti dipecah antara Rafah dan Khan Yunis ini sehingga masyarakat di dua tempat ini akan sangat sulit untuk berkomunikasi karena sudah dipecah kayak gitu. Dan juga di wilayah antara Jabalia dan Gaza itu kotanya sudah mulai dipecah juga namanya koridor Malfasim.
Nalfase. Ini koridor baru nih. Koridor baru gitu. Iya, terus di wilayah Deir al-Balah itu juga ada. Pengen dibuat bentuk baru di situ. Iya, koridor Kisufim namanya di sana. Jadi memang semakin besar fragmentasi ini sehingga mengakibatkan kesulitan yang dialami oleh masyarakat Gaza saat ini jauh lebih parah ketimbang masa sebelumnya. Seperti itu. Dan juga kalau kita lihat gitu ya, apalagi situasi sekarang, situasi politik itu sudah sangat berubah gitu ya. Terutama pada saat pergantian kekuasaan di Amerika Serikat tuh ya. Pasca Biden ke Donald Trump ini ya. Sekarang malah jauh lebih parah lagi gitu. Izin ini si Israel minta izin ke Amerika itu jauh lebih ini sekali gitu ya. Lebih dipermudah sekarang ini ya. Dukungan persenjataan, dukungan moral gitu kan. Bahkan sekarang pun Amerika sudah mulai ikut intervensi gitu ya dengan Yaman kayak gitu, dan ini memperbesar wilayah eskalasi di Timur Tengah ini menjadi semakin, kita nggak tahu nih ke depannya gitu ya. Bahkan ya bisa aja nanti akan ada eskalasi yang jauh lebih besar dari sekadar yang sudah kita ketahui saat ini. Baik. Berarti dengan adanya fragmentasi baru, masyarakat atau kemudian warga pengungsi di Gaza ini akan semakin terkonsentrasi dan semakin terpecah gitu ya, dan gitu. mengurus bicara penerimaan bantuan logistik dan sebagainya gitu ya. Dan mungkin kalau saya lihat juga terakhir di beberapa kamp pengungsian juga tidak luput juga dari pengeboman. Betul. Kayak gitu ya. Mungkin ya saya mendapatkan informasi terakhir itu ada juga dapur darurat juga itu sampai dibom secara masif, dan ya anehnya memang dari sikap dunia internasional hari ini juga masih belum melihat ya seperti itu. Dan mungkin ini juga yang kalau menurut saya akhirnya ini menarik dengan fatwa jihadnya ini gitu ya, Mas Bang Erlangga nih. Bagaimana kemudian kita tahu ya ulama internasional yang dikumpulkan di IOM sih kalau nggak salah, International United Muslim Scholars yang ada di Qatar ya, itu kemudian sampai memberikan fatwa gitu. Abang udah tahu fatwanya tuh? Itu banyak, itu ada 12 poin gitu ya. Itu. Kalau yang saya baca di sini ada sekitar 15 poin fatwa ulama dunia terkait dengan bagaimana merespon daripada kondisi Gaza Palestina hari ini seperti itu. Boleh saya bacakan dulu ya. Mungkin teman-teman juga bisa nanti melihat di screen kita gitu ya. Ada beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh Persatuan Ulama Internasional yang dikomandoi oleh Syekh Ali Al-Qaradawi, Sekretaris Jenderal Union of Muslim Scholars atau UMS. Di sini ada 15 poin. Poin yang pertama itu terkait dengan kewajiban jihad melawan Israel. Terus yang kedua adalah larangan memberikan dukungan kepada Israel. Dan yang ketiga itu adalah larangan menyuplai sumber daya. Keempat, seruan untuk membentuk aliansi militer bersama. Gitu. Terus kelima, peninjauan kembali perjanjian dengan Israel. Terus ada 6 kewajiban jihad finansial atau pendanaan gitu ya, secara penggalangan dana dan sebagainya. Dan yang ketujuh adalah larangan normalisasi hubungan dengan Israel. Ini juga kita melihat bagaimana negara-negara Arab ya yang kemudian sudah membangun normalisasi dan sebagainya. Terus yang kedelapan adalah peran aktif para ulama gitu ya. Dan 9, boikot terhadap Israel di sekutunya. 10, seruan kepada pemerintah Amerika Serikat, karena bagaimanapun juga Amerika Serikat juga terlibat secara langsung ya, bukan lagi hanya cuma sebatas mendukung, tapi juga sejak di era Donald Trump ini tadi abang juga mungkin singgung, itu lebih aktif malah ya untuk memberikan bantuan kepada Israel. Terus yang ketiga 11, lanjut boikot terhadap perusahaan pendukung Israel, ini melanjutkan boikot. 12, dukungan kemanusiaan untuk Gaza. 13, pentingnya persatuan umat Islam. Yang ke-14 adalah doa untuk Gaza, dan 15 adalah apresiasi kepada para pendukung Palestina. Nah, dari 15 poin ini kira-kira tanggapan abang nih gitu ya, sebagai salah satu komandan juga Judi Sabila yang kemudian juga selalu memberikan dorongan kepada masyarakat Indonesia untuk kemudian lebih aktif dalam membela Palestina, seperti apa bang? Ya, jadi kalau kita lihat dari fatwa ulama ini, bahwasanya kita harus lihat dulu nih dari konteksnya, bahwasanya sekarang kita lihat bahwa kondisi di Gaza ini sudah mengalami genosida selama lebih ya dari 18 bulan ini. 18 bulan. Ya, dan juga kita ketahui dari sini begitu banyak masyarakat dunia ini mulai sadar ya. Masyarakat dunia banyak terbuka matanya mengenai apa yang terjadi di Gaza saat ini. Bukan hanya bagi umat muslim saja, tetapi juga bagi seluruh umat manusia yang memang waras, yang memang tahu apa artinya kemanusiaan. Mereka mulai terbuka matanya bahwasanya kondisi di Gaza sedang tidak baik-baik saja. Nah,
sekarang kita sudah dihadapi dengan kondisi fatwa untuk jihad. Ini artinya bahwa kondisi di Gaza bukan lagi kondisi biasa, tetapi kondisi luar biasa yang membutuhkan semangat kita semua, yang membutuhkan konsistensi kita semua untuk bergerak untuk membebaskan Gaza ini dari ketengkraman penjajahan Zionis. Dan juga selain itu, kalau kita lihat gitu ya, bagaimana pola dari aktivisme kita dari awal gitu ya melakukan julid fisabilillah, kemudian kita boykot gitu kan, kita menekan pemerintahan kita gitu, dan ternyata selama 18 bulan ini kita melakukan itu, kita rasa ini kurang cukup. Masih belum cukup. Masih belum cukup. Wah. Sepertinya ada sesuatu yang benar-benar perlu menggerakkan kita secara secara revolusioner mungkin ya istilahnya, yang benar-benar luar biasa, dan salah satunya adalah dengan fatwa jihad ini. Artinya di situ pun juga disebutkan mengenai salah satu kewajiban kita untuk bahkan angkat senjata untuk membela Palestina. Nah, ini adalah salah satu benar-benar sebuah tamparan keras bagi kita bahwasanya kita ini selama ini kurang begitu berpartisipasi aktif dalam pembelaan terhadap Palestina gitu. Dan ini sebuah pertanda baru ya, sebuah istilahnya garis baru bagi gerakan advokasi ke Palestina. Dan terutama bagi masyarakat di dunia Arab itu sudah mulai terbakar ini semangat jihadnya gitu. Saya melihat di beberapa negara itu demonstrasinya jauh lebih masif lagi. Betul. Bahkan terakhir kalau nggak salah di Bangladesh ya, itu sampai merusak beberapa merek dagang atau perusahaan-perusahaan yang benar-benar terafiliasi dengan pihak Zionis ya, seperti itu. Dan menurut saya ini menjadi salah satu PR. Kalau saya lihat Indonesia ini ya, setelah bulan Ramadan justru belum ada aksi besar lagi nih. Iya gitu. Diusahakan memang kita ada aksi itu sebulan sekali lah, Sebulan sekali Dutaan Amerika gitu kan. Kalau misal tidak bisa sebulan sekali ya 2 bulan lah. Kita usahakan gitu ya agar atmosfer suara Kepalestinaan ini terus bisa dirasakan oleh masyarakat luas begitu. Baik. Jadi memang perjuangannya memang ini masih saya rasa kita rasa mungkin ini adalah suatu perjuangan jangka panjang. Betul. Jadi jangan cuman hanya sebatas FOMO gitu ya, awal-awal di tahun 2023 begitu sangat luar biasa. Terakhir 2024, jelang 2025 saya kira eskalasi bakal turun, ternyata semakin naik lagi gitu ya, apalagi setelah ada gencatan senjata yang secara sepihak seperti itu dari pemutusan yang dilakukan oleh pihak Israel. Padahal kan kita sudah melihat sudah terjadi pertukaran sandera ya oleh Kang Mamas ya. Saya bilang kayak gitu, sehingga akhirnya masyarakat awalnya juga sudah melihat ini bakal terjadi perdamaian, tapi terjadi justru sekarang malah serangan lebih menggila lagi ya, seperti itu. Bahkan tadi disebutkan zona eskalasinya tidak lagi terjadi di Gaza gitu kan, sampai ke Yaman yang kemudian dibantu oleh Amerika Serikat dan sebagainya gitu ya, untuk kemudian menghentikan berbagai macam agresi. Nah mungkin Bang kedepannya seperti ini, saya mau bertanya, kan kita sebagai civil society lah ya, kita kan bukan sebagai military yang kemudian tidak bisa langsung memberikan perlawanan bersenjata secara fisik seperti itu. Kira-kira perlawanan seperti apa yang bisa kita lakukan hari ini Bang? Sebenarnya ada banyak gitu ya cara perlawanan yang bisa kita lakukan untuk melakukan pembelaan terhadap Palestina. Karena walau bagaimanapun kita sendiri ini yang tahu apa yang bisa kita lakukan untuk Palestina. Jadi bergeraklah sesuai dengan kapabilitas kita, sesuai dengan profesi kita, sesuai dengan apa background kita untuk melakukan pembelaan terhadap Palestina. Misal dari Yayasan Kemanusiaan, tentu perjuangannya adalah di Medan gitu ya, bagaimana menyalurkan bantuan. Kemudian guru tentu saja harus melakukan mengajarkan siswa-siswa, mengajarkan generasi muda, edukasi mereka bahwasanya di Palestina ini kondisinya sedang tidak baik-baik aja. Terjadi genosida di sana, sehingga harus kita tahu nih gitu. Para generasi muda harus tahu mengenai Kepalestinaan. Karena banyak juga gitu ya dari generasi Gen Z gitu. Mereka tahu soal Palestina tapi belum ngeh mengenai apa yang sebenarnya terjadi, sehingga mereka bisa tergerak untuk melakukan advokasi juga gitu. Jadi ini peran guru nih sangat penting gitu ya. Ya namanya kita ini harus tahu nih, generasi ini kan memang terus berganti gitu. Sama misalnya saat ini di Amerika Serikat kan generasi terus berganti. Dan sekarang saat ini kita ada di posisi di mana generasi muda di Amerika Serikat itu sudah lebih banyak yang bela Palestina daripada yang bela Israel. Tapi juga semakin strict juga pemerintah. Nah itu pas Amerika itu bahkan sampai mendeportasi aktivis-aktivis mahasiswa di
Amerika gitu ya, kemudian menyuarakan dan kemudian membuat gerakan terkait dengan isu Palestina. Terakhir itu kalau saya yang dari China ya, yang kemudian di Universitas California kalau nggak salah itu kemudian dia ditangkap dan akhirnya dideportasi, seperti itu. Artinya ini perlawanan, begitu sangat memberikan efek lah, Iya. seperti itu. Dan ini sebenarnya juga membuktikan kemunafikan dari Amerika Serikat sendiri. Mereka kan selalu menguliahi kita mengenai demokrasi, mengenai kebebasan berpendapat, tetapi ketika orang itu bersuara keras mengenai Palestina, langsung dibredel suaranya ya, langsung dideportasi segala macam, dan itu membuktikan bahwa sebenarnya Amerika Serikat ini ya dia ibarat kata ya benar-benar ini sama Israel gitu ya. Dia tuh. Jadi kita harus bisa lebih menanamkan kepada generasi muda ini bahwasanya Kepalestinaan ini adalah suatu isu kemanusiaan yang harus terus dijalankan gitu ya. Kalau bisa secara turun-temurun kita berbicara soal Palestina. Jadi tidak hanya di generasi kita saja ya. Tuh. Kemungkinan juga kita harus menyiapkan generasi Generasi setelah sekarang. kita. Apalagi kan sekarang kan ya kalau saya kan orang milenial ya Bang. Ya saya nggak tahu ya Bang ya transisi milenial. Saya juga milenial. Terutama kan teman-teman di Gen Z dengan milenial ya hari ini yang saya rasa di sosial media itu begitu sangat memiliki pengaruh banyak. Betul. Kayak gitu kan. Sehingga gimana Bang? Mungkin ada reformulasi baru dengan gerakan Julid Fisabilillah ya atau bagaimana? Ya, tentu yang namanya sebuah gerakan itu kan harus melihat bagaimana ininya ya, air permukaan ya, apakah teriak, apakah tenang-tenang aja, dan kita berusaha bagaimana agar masyarakat ya, seluruh elemen masyarakat ini bisa ikut terlibat gitu dalam advokasi Kepalestinaan. Dan terutama kalau kita berbicara mengenai Julid Fisabilillah itu kan memang suaranya banyak gitu, Julid Fisabilillah. Ada berapa ya terhimpun? Dan terhimpun ketika saat di puncak-puncaknya itu sampai 200.000 orang. 200.000. Wah, itu luar biasa. Dan ini adalah sebuah gerakan yang memang berakar dari akar rumput, tanpa digerakkan oleh organisasi, oleh gerakan politik, tapi memang digerakkan atas dasar kemanusiaan. Dari ibu-ibu rumah tangga, dari akang-akang Gojek gitu ya, semuanya bersatu bersama untuk menyuarakan Palestina ini dan juga untuk mengecam penjajahan Zionis. Betul. Ini tapi for information juga ya. Ini kebetulan kan saya ini alumni Turki ya kan. Ketika banyak gerakan Julid Fisabilillah itu mendapat atensi yang sangat luar biasa dari masyarakat Indonesia. Bahkan gerakan Julid Fisabilillah ini juga kemudian diminta untuk kemudian bagaimana sih cara membuat itu di negara-negara seperti Turki, Pakistan dan sebagainya. Itu memang ada beberapa informasi datang saya gitu. Dia bertanya gimana cara membangun pola ini. Tapi ternyata kan ini dari grassroots ya. Bukan satu gerakan yang katakanlah yang diorganisir secara khusus mungkin. Tapi memang tumbuh secara organik gitu kan, dan akhirnya menyebar luas kayak gitu ya. Berbagai macam akun juga ada lah ya, ada Indonesia Julid Force, terus kemudian juga ada Tentara Netizen Indonesia, terus kemudian juga ada Indonesia ya tadi IJF dan sebagainya. Banyak laskarnya juga banyak gitu ya. Berarti Anda adalah satu komandan perang yang menurut saya nih sangat memiliki pengaruh gitu ya. Ya kedepannya apakah kemudian ini harus kembali kita galakkan? Iya, memang harus. Jadi ketika kita melakukan Julid Fisabilillah itu kan ada yang namanya serangan umum. Itu yang serangan umum ini kan harus ada ada pukulan momennya. Itu yang mana kalau kita manfaatkan momen ini kita bisa lebih besar lagi impactnya kayak gitu. Jadi saat ini memang dalam Julid Fisabilillah itu kan kita punya 2 program istilahnya gitu. Yang pertama itu program harian kita, itu kita selalu menyuarakan mengenai kondisi di Gaza gitu ya. Setiap harinya kita terus update. Kita terus bersuara, dan ini juga saya tekankan gitu kepada teman-teman ya, seluruh masyarakat Indonesia, kepada seluruh Laskar Julid Fisabilillah untuk tetap semangat untuk menyuarakan isu Palestina tiap harinya gitu. Melalui kanal-kanal media sosial kita, melalui Instagram, melalui X gitu ya. Walaupun misal kalau kita nggak sempat untuk membuat konten sendiri mengenai itu, setidaknya kita repost gitu ya. Setidaknya kita juga retweet gitu ya. Yang mana ini akan membuat orang lain juga tahu gitu. Nanti saat kita ada momen gitu yang pas gitu ya, nah di situ kita akan melakukan yang namanya serangan umum gitu. Dan ini ada serangan monumental istilahnya gitu. Sudah berapa banyak serangan umum dan dampaknya seperti apa? Udah banyak ya, sejauh ini sudah 7 ya, ada 7 serangan umum. 7 serangan umum ya total ya. Dan kita pasti menunggu lagi tuh kan. Iya, harus itu kembali dan sebagainya. Dan
dampaknya itu biasanya yang kemudian menjadi target itu siapa saja, Kang? Kayak misalnya Banyak sih, yang pertama-tama di awal sekali Culit Visabilillah itu serangan umum pertama itu kita benar-benar menyerang dari akun-akun propaganda Zionis ya di Twitter, kemudian ada juga yang di, Instagram. Karena walau bagaimanapun ketika corong-corong ini ikut dimatikan gitu ya, Hmm. corong-corong ini ikut kita ulek gitu ya, mereka juga ikut kelabakan akhirnya, Gitu. gitu. Mereka jadi merasa, "Wah ini serangan antisemit," gitu segala macam, yang akhirnya mereka pun juga harus pikir otak nih bagaimana cara mengarahkan narasi ini. Dan seperti kita ketahui bahwasanya Israel ini kan punya yang namanya Hasbara. Hasbara itu kan, dia adalah program di mana mereka berusaha untuk menjelaskan gitu ya, propaganda Israel untuk meyakinkan masyarakat dunia bahwasanya mereka adalah negara demokratis yang paling besar di Middle East gitu ya. Mereka membuat narasi-narasi seperti itu. Nah, kita akan berusaha untuk mematahkan narasi itu. Dan setelah, genosida ini, terjadi, kita ketahui bahwasanya dari Israel dia menggelontorkan uang dana sekitar 15 kali atau 20 kali lebih besar untuk biaya Hasbara ini. Wow. Jadi pertarungan di atas udara itu benar-benar luar biasa. Iya. Jadi selain Israel mengeluarkan dana untuk militer mereka, mereka juga mengeluarkan dana untuk narasi dan kita berperangnya di sini, di narasi ini. Berarti ini adalah battlefront kita ya? Betul, battlefront kita di narasi memang. Ketika narasi kita semakin kuat, kita terus semakin keras dalam bersuara soal Palestina, maka semakin besar juga biaya mereka keluarkan untuk melawan kita. Siap, seperti itu. Berarti memang ini juga akan menghabiskan sumber daya mereka juga. Betul. Nah itu. Tapi kalau memang saya lihat memang kan kalau dalam standing opinion ya untuk bicara isu terkait dengan Palestina, kalau saya lihat memang masyarakat Indonesia mungkin lebih dari 80% ya, yang kemudian memberikan dukungan secara gerakan di sosial media dan sebagainya. Saya rasa juga ini adalah bagian kontribusi daripada Unit Visabilillah seperti. Cuman mungkin ke depannya gini Kang, ada nggak selain, dalam gerakan misalnya dari sosial media ini, yang bisa lebih, memiliki efek yang dahsyat lagi nih selain daripada serangan? Sudah ada formulasi terbaru kah? Iya. Kalau bicara strategi kan biasanya ada Strategi. strategi baru nih. Iya, betul. Kalau strategi ya seperti kita ketahui memang itu berjalan sesuai dengan kondisi di lapangan Kondisi. gitu ya. Dan, sekarang kondisi jauh lebih sulit daripada sebelumnya dan kita juga memutar otak lebih besar lagi gitu ya, lebih effort memutar otak untuk strateginya juga lebih besar lagi. Karena gini, kita ketahui pas sebelum terjadinya, ini ya, pemutusan gencatan senjata secara sepihak oleh Zionis itu sudah ada, gencatan senjata selama 3 fase. Dan itu untuk sepakat 3 fase itu membutuhkan waktu sekitar 12 bulan lebih itu, sekitar, 15 bulan malah. Nah, sudah sangat lama sekali gitu ya untuk bisa deal gitu kan untuk di tahap itu. Dan sekarang ketika kesepakatan yang memang sudah sebegitu kerasnya kita usahakan, benar-benar mencurahkan tenaga kita, itu akhirnya hancur juga, itu bagaimana nanti ke depannya gitu. Iya. Jadi akan jauh lebih sulit lagi sekarang untuk bisa ke arah perdamaiannya gitu. Dan oleh sebab itu maka dari kita pun juga merasakan nih bahwasanya perjuangan advokasi ini menemukan, apa ya, tantangan yang jauh lebih baru lagi Lebih baru. gitu. Karena kita nggak tahu nih kondisi di lapangan akan seperti apa gitu, karena kita akan benar-benar menurut gitu ya dengan kondisi, di lapangan saat ini Baik. gitu. Baik Bang, ini menjadi salah satu hal yang harus tetap kita jaga konsistensinya Betul. terutama ya. Buat teman-teman gitu yang mau bergabung juga dalam gerakan Julid Visabilillah mungkin bisa langsung juga nih mem-follow Instagram Betul. Kang Erlangga Grescinov ya. Karena saya rasa tanpa kekuatan dari dukungan daripada masyarakat ya, itu juga gerakan tidak akan bisa berjalan dengan baik seperti itu. Betul. Dan juga ada dari kita Julid Visabilillah juga ada buku gitu ya. Buku, Buku oke. Julid Visabilillah. Bukunya sudah di-launching ya? Sudah launching. Berarti kita menyambung ya, selain nanti gerakan bisa follow Instagram Bang Erlangga Grescinov, Abang juga tadi sudah, membuat satu buku, mungkin ini menjadi buku panduan strategi tuh daripada Julid Visabilillah seperti itu. Bisa mungkin Bang dikasih tahu? Ya, ini adalah buku Julid Visabilillah di mana kita di sini dicantumkan berbagai cara melakukan Julid Visabilillah untuk perjuangan kepalestinaan. Jadi di sini memang ketika berbicara soal Palestina itu tentu kita harus tahu dulu sejarahnya. Ya, Betul. akar mulanya, background-nya bagaimana. Terus apa yang terjadi di sana? Nah, dari situ baru kita mulai tergerak nih
gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk Palestina. Nah, jadi sebenarnya buku ini bukan hanya sekadar julid, tetapi memuat peristiwa sejarah, memuat apa yang terjadi di sana, terus dan juga memuat bagaimana nih narasi yang akan kita kembangkan gitu. Narasi Zionis itu sebenarnya punya pola dan kita bisa melawan pola itu berdasarkan itu ada resep-resepnya dan Resepnya, itu ya, saya ya. lakukan dalam buku Curi Fisabilillah ini seperti itu. Teman-teman bisa segera miliki bukunya juga ya, Bang, ya. Betul. Bisa lihat di Instagramnya Bang Erlangga, mungkin bisa di sana langsung melakukan pemesanan sebagainya. Insya Allah ini adalah bagian daripada pengetahuan untuk kemudian teman-teman bisa lebih mengefektifkan menyambut seruan jihad ini gitu ya. Bukan hanya sebatas dengan menunggu daripada militer dari pihak tapi kemudian kita sudah bisa melakukan sebagai masyarakat yang ada di sosial media atau di dunia netizen lah seperti itu. Oke, Kang, ini berlanjut kepada satu isu yang hari ini juga lumayan agak terjadi kontroversi ya, pro dan kontra juga. Ada rencana pemerintah ini dari pihak Indonesia untuk melakukan evakuasi terhadap 1.000 orang warga Gaza yang benar memiliki suatu kebutuhan khusus untuk harus dievakuasi karena kondisi medis gitu. Menurut Akang sebagai pelaku daripada aktivis pro Palestina ini, bagaimana tanggapannya? Ya, nah kita ketahui memang selama ini ketika kita berbicara soal Palestina dari akar rumput maupun dari akar elite negeri ini itu sebenarnya dalam satu suara gitu ya. Jadi kita sebenarnya tidak terlalu istilahnya tidak benar-benar berbeda gitu ya antara suara Palestina dengan suara grassroots. Intinya kita sama-sama bersuara soal Palestina, cuman berbeda ranah gitu ya. Satu diplomasi, yang satu lewat aktivisme. Nah, cuman permasalahannya adalah saat ini memang dari Amerika Serikat dan juga Israel Zionis itu mereka berusaha untuk memindahkan warga Gaza apapun caranya ya. Dan ini usaha pemindahan ini sudah berlangsung sejak tahun 1950-an pun juga sudah ada gitu. Usaha untuk mengusir warga Gaza warga Palestina itu dari wilayahnya. Itu sudah ada sejak lama. Dan sekarang kita ada lagi nih isu dari Donald Trump untuk memindahkan masyarakat Gaza ke wilayah lain, ke Indonesia, ke Mesir gitu ya, ke wilayah-wilayah lain. Dan kita jangan anggap ini suatu yang suatu hal yang istilah kata mengguncang gitu ya. Karena seperti kita ketahui kadang tuh Donald Trump itu suka asal ngomong dia itu ya. Dia kecuali kalau sudah ada executive order gitu ya. Nah, itu memang harus kita waspadai gitu. Tapi kita juga jangan lengah gitu ya dengan usaha-usaha Zionis itu. Dan salah satunya mungkin gitu ya ketika kita berbicara mengenai langkah-langkah gitu ya, apalagi dari sisi pemerintah pemerintah juga harus lebih berhati-hati gitu ya. Saya menekankan keberhati-hatian gitu ya dalam hal ini gitu, karena ini adalah isu yang sangat sensitif dan kalau kita ingin mengevakuasi warga Gaza, otomatis kita mengevakuasi mereka yang lagi terluka parah gitu ya. Sedang terluka parah. Yang terluka sangat parah karena di sana kondisi masyarakat gitu ya, kondisi pelayanan kesehatan sudah sangat kolaps gitu ya. Jadi mereka yang sangat luka parah yang butuh diamputasi gitu ya, yang memang dalam kondisi kedaruratan medis mereka membutuhkan layanan medis ya kita harus bantu gitu dengan mengirimkan pesawat kita, dengan mengirimkan armada kemanusiaan kita terutama dari sisi medisnya gitu. Dan juga ditekankan gitu ya kepada pemerintah Indonesia juga ikut berpartisipasi aktif gitu ya untuk membangun rumah sakit terbaru gitu ya di Rafah gitu ya. Di Rafah di bagian Mesir kan di situ sangat dekat gitu ya dengan perbatasan sehingga masyarakat Gaza yang perlu bantuan medis juga bisa langsung masuk ke sana gitu. Kalau kita punya rumah sakit juga di Rafah bagian Mesir itu gitu. Berarti memang harus disikapi dengan kehati-hatian dan ketika memang melakukan satu evakuasi itu memang benar-benar urgent. Ya benar-benar darurat secara penanganan medis yang tidak bisa dilakukan di dalam Gaza itu sendiri. Ya tadi ya seperti kayak amputasi, mungkin ada penyakit kronis, mati jantung dan sebagainya seperti itu. Karena itu sangat bahaya sekali kalau mereka tidak mendapatkan perawatan yang layak gitu. Bahkan bisa saja luka mereka membusuk, mereka kemudian lebih parah sakitnya dan kemudian ya syahid gitu. Iya, tapi kalau bisa sih memang jangan jauh-jauh gitu ya. Iya, begitu. Kalau bisa ya mungkin dengan yang sedekat yang ada di Rafah atau kemudian di perbatasan di Mesir seperti itu. Dan juga kita kirim berbagai kebutuhan medis dan juga mereka seperti dokter gitu kan, perawat yang ke sana gitu. Ya, hari ini pun kita juga masih melihat juga banyak bukan banyak ya, tapi memang ada relawan-relawan medis kita yang juga masih
standby di sana gitu. Kebetulan ada teman saya juga yang, dulu sama-sama jadi aktivis gitu ya, yang kemudian hari ini juga ada di rumah sakit, apa namanya, Indonesia gitu yang ada di Gaza, seperti itu. Dan mungkin, ini Kang, sebagai salah satu, podcast kita perdana ya, Betul. dan harapannya ini bukan menjadi podcast terakhir gitu ya, dan ke depannya mungkin ada hal-hal atau ada hal yang perlu disampaikan secara khusus oleh, Kang Erlangga untuk teman-teman sekalian. Sebelum nanti kita akan mengakhiri ya, daripada podcast pada hari ini. Iya. Silakan Kang. Ya, harusnya apa yang terjadi saat ini di Gaza itu sudah cukup menampar kita berkali-kali sih. Menontar kita berkali-kali. Karena kita ketahui kondisi sekarang itu jauh lebih buruk, jauh lebih parah daripada sebelumnya. Bahkan berdasarkan laporan dari PBB gitu ya. Kalau kita seandainya ingin membangun Gaza kembali dari puing-puing saat ini membutuhkan waktu sekitar 50 sampai 80 tahun. Wow, 50 sampai 80 tahun. Karena sekarang ini ada banyak sekali puing-puing di Gaza, gitu ya. Ada ratusan juta ton puing-puing itu dan mereka nggak punya alat berat untuk itu ya, untuk membersihkan puing-puing tersebut. Masa mereka angkat pakai tangan mereka, kan nggak mungkin, itu kan puing-puing besar juga gitu ya. Betul. Dan Israel masalahnya mereka membatasi itu, alat-alat berat itu. Jadi mereka yang sedang sakit gitu ya, mereka yang sedang terjebak di reruntuhan itu, mereka akan sangat sulit untuk dievakuasi. Karena nggak ada alat berat gitu, sehingga korban yang akan berjatuhan saat ini dan masa depan akan jauh lebih parah lagi, seperti itu. Jadi kalau kita nggak bergerak, mau kapan lagi kita akan bergerak ke Palestina? Mungkin ya salah satu gerakannya yang jelas kita bisa kontribusikan, karena dengan yayasan kita juga nih Kang, Persahabatan Islam Nusantara, kita juga menghimpun pendanaan dan alhamdulillah juga sudah masuk pada bantuan implementasi ke-10 dan ke-11 sejak tahun 2023 kemarin. Dan ya selain ada doa, boykot, itu juga dengan bantuan dana ya. Karena fatwa jihad ini sudah masuk, artinya dana itu bukan hanya sebatas, niat kita untuk bersedekah, sudah menjadi bagian daripada, jihad bil amwal atau dengan berjihad dengan harta yang bisa kita berikan. Karena bagaimanapun ya negara Indonesia dan negara yang jauh gitu ya, tidak bisa langsung, hadir sebagai tentara mungkin gitu kan dan sebagainya, tapi sebagai gerakan umat Islam ya tetap kemudian kita harus memiliki rasa kepedulian untuk kemudian bisa bersatu dalam menyuarakan isu-isu Palestina, seperti itu. Dan itu ya kan sebagai salah satu bentuknya. Dan mungkin ini satu pesan juga terakhir, kita juga di sini bekerja sama dengan Palestina.id. Ini adalah, lembaga, penjualan merchandise itu khusus terkait dengan Palestina. Buat teman-teman yang ingin mengkoleksi gitu ya untuk terkait dengan merchandise ini, bisa nanti ke, website Palestina.id. Dan bagi yang untuk berdonasi atau memberikan jihad hartanya dengan sebaik-baiknya yang bisa diberikan, silakan bisa mengunjungi website dari ypu.org. Insyaallah Kang, seperti itu untuk pada pertemuan perdana kita kali ini. Insyaallah next-nya kita juga nanti akan kita bahas untuk podcast-podcast kita di selanjutnya. Dan tetap semangat buat teman-teman sekalian. Warahmatullahi, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang.